Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Warga Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Mungkit yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayahnya sehingga pada saat sekarang ini kita bisa silaturahim walaupun melalui virtual. Dan juga bersyukur kita, alhamdulillah Allah tetap memberikan hidayah kepada kita, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melakukan dakwah virtual pada kesempatan ini. Pimpinan cabang Muhammadiyah Mungkit yang pertama mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan atau memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun juga ibadah puasa adalah suatu perintah dari Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Apapun juga kondisinya, kecuali dalam hal-hal tertentu kita diperbolehkan untuk meninggalkan. Jamaah yang berbahagia, marilah kita sanggup dengan kegembiraan, kita niatkan dengan penuh keikhlasan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa adalah suatu bulan yang amat sangat istimewa, di mana segala sesuatunya itu adalah dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan ini adalah kita diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk juga kita mencari ridha Allah dengan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan hal-hal yang sunat pun oleh Allah akan dinilai wajib tatkala di luar bulan Ramadan. Betapa hebatnya Allah, betapa bagusnya, betapa maha agungnya, betapa maha pemberinya Allah. Kita itu kadang-kadang yang masih berlumuran dosa, masih banyak dosa, kita kadang-kadang Allah masih memberikan sesuatu. Karena satu, Allah tidak punya sifat iri dengki. Allah selalu dengan bersifat yang bagus kepada umatnya, pada makhluknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, dalam kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita awali dengan niat yang bagus, yang baik untuk mencari ridha dari Allah. Kemudian juga kita sesuaikan bahwa dalam menjalani ibadah puasa, Allah tidak hanya mewajibkan pada umatnya Nabi Muhammad saja, enggak, tetapi umat-umat yang lain sebelumnya itu pun juga diperintahkan untuk berpuasa. Hanya cara dan metodenya pelaksananya berbeda-beda. Kita ingat, Allah mengingatkan kita dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, bahwa perintah puasa ini adalah suatu perintah yang amat sangat istimewa, karena di situ ada suatu bentuk panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, itu pasti Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya sebagai penggantinya atau sebagai ridhonya. Allah memerintahkan itu tidak sia-sia, tetapi ada suatu keistimewaan yang lain. Salah satunya apa? Bahwa puasa itu adalah milik Allah. Kalau ibadah yang lainnya adalah milik kita, tetapi puasa itu adalah milik Allah. Maka mari kita sambut, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan mengharapkan ridha dari Allah. Dan di situ disampaikan bahwa apa? Salah satu tujuan dari puasa adalah kita untuk la'alakum tattaqun, agar ketakwaan kita itu meningkat.
Di dalam bulan puasa kita banyak sekali hal yang harus kita kekang. Banyak sekali hal-hal yang kita laksanakan dengan satu harapan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan kita biasanya di luar puasa kita minum ya katakanlah dari pagi sampai sore ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dengan penuh keikhlasan untuk tidak makan, untuk minum. Tapi ada satu keistimewaan. Salah satu keistimewaan apa? Kita tidak minum kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam. Kita tidak dehidrasi. Coba kalau kita tidak puasa. Kita tidak minum aja katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 10. Mungkin kita sudah kebingungan. Tetapi Allah enggak. Karena ini ada satu perintah dari Allah, maka Allah pun konsekuensi bagaimana untuk menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya dipesankan dalam hadis bahwa kita diminta man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena Allah, karena iman, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jamaah Muhammadiyah rahimakumullah, untuk pengampunan Allah itu bukan tatkala kita puasa aja, enggak. Tetapi bagaimana kita bisa membiasakan diri. Ya. Membiasakan diri, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan mulai besok 1 Syawal hingga akhir Sya'ban. Nah, inilah yang dinamakan nanti apa? Kita akan meningkat, kemudian kita akan diampuni oleh Allah. Karena puasa itu tidak hanya dinilai padanya dari fajar sampai terbenam matahari, enggak. Tapi Ramadan itu ya selama 1 bulan itu. Berarti malam pun juga masih sama. Itu nilainya adalah nilai Ramadan. Sehingga kita berusaha apa? Sekuat mungkin kita untuk selalu sholat tarawih. Kita untuk iktikaf nanti di akhir. Kita tadarus. Itu adalah bentuk apa? Bahwa nilai-nilai di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya di siang harinya. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu hanya di siang harinya aja. Tapi malam sudah diperbolehkan, dan itu yang lebih lagi-lagi, monggo, mari kita niati dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah bulan yang amat istimewa, mari kita kerjakan dengan, kita cari semaksimal mungkin. Kita usahakan dengan tenaga yang semaksimal mungkin untuk bisa berbuat, ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari, salah satunya yang paling sulit kita adalah untuk berpuasa mulut. Berpuasa mulut ini adalah hal-hal yang amat sangat sulit, maka mari kita berusaha. Kita satu dengan yang lain saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga apa? Nanti kita di akhir itu betul-betul kita bisa menjadi sesuatu yang amat sangat istimewa. Nah, kalau di kehidupan alam, gambaran sebagai seorang yang berpuasa, ini kita itu saat sekarang ini adalah bagaikan seperti kepompong. Nah, kepompong itu nanti kalau sudah jadi, ini sudah selesai puasanya, maka dia akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah makhluk Allah juga, tetapi digambarkan betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa banyak orang yang menyayangi. Nah, ini satu harapan apa? Kita itu setelah berpuasa nanti bisa seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu yang dimakan adalah yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Dia tidak mau makan yang lainnya. Oleh sebab itu, mari kita setelah 1 bulan nanti kita dilatih oleh Allah, kita dikebleng, kita dalam kawah Tuhan Muka ini. Nah, setelah selesai itu, mari kita nanti bisa untuk menjadikan apa? Menjadi kupu-kupu. Kalau kita kepingin bisa, maka perlulah kita menengok bagaimana puasa tahun kemarin 1441 Hijriah itu kemarin gimana. Sudah apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang belum. Maka kalau perlu, buatlah suatu bentuk apa ya? Semacam kayak checklist itulah. Kita buat program apa yang akan kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga nanti apa? Kita bisa akan mudah apa yang kemarin sudah kita perlu, yang belum apa, sehingga nanti akan lebih mudah lagi. Lain hanya kalau kita hanya sekedar puasa. Mas, biasanya puasa ya puasa semacam itu, ya udah. Tetapi puasanya orang yang punya ilmu akan berbeda, akan punya dampak pada dirinya. Salah satunya apa? Kita secara otomatis kalau dia tidak akan menjaga emosi, secara otomatis apa? Seharusnya nanti setelah Lebaran, setelah selesai puasa Ramadan, ya,
kita menjadi orang yang paling bagus. Tutur katanya juga akan baik. Pikirannya juga kita akan apa? Selalu husnudzon. Buang jauh-jauh sifat suudzon. Kita punya rasa dengki, buang jauh-jauh. Insya Allah nanti akan jadi enak hidupnya. Tetapi lain, kalau itu kita tidak ada apa-apanya, kalau kita hanya dapatkan lapar dan dahaga, ya udah, besok pun juga akan sama. Nah, kalau tadi kehidupan tadi, nanti apa? Jadi setelah kupu-kupu ya nanti akan jadi urat lagi. Harapannya apa? Ya ulat itu ya kupu-kupu itu ya udah tetap kupu-kupu itu saja. Tidak usah kita berpikir bagaimana bahwa kupu-kupu itu nanti bertelur jadi ulat. Enggak, tapi kita berakhir berfasenya ada sampai kupu-kupu. Oleh sebab itu mari sekali lagi kita jaga, baik-baik kita pelajari, kita renungkan. Kalau perlu kita malam kita evaluasi diri kita sendiri. Tapi itu juga gak mudah ya. Kita evaluasi apakah selama 1 hari ini, mulai besok kita puasa, ayo kita cari diri sendiri, kita nggak usah cari yang lain. Sebab kalau kita mencari yang lain itu mudah, tapi yang paling sulit adalah kita untuk mencari diri kita sendiri. Sudah seberapa? Nah, termasuk juga dalam pelaksanaan kita mau sedekah, mau infak atau yang lainnya, mau memberikan takjil, ayo kita program dengan sebaik-baiknya. Kita niati mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh untuk mencari suatu bentuk ibadah yang kita itu dengan akal itu mudah. Yaitu adalah kalau kita mau menangkap ayam. Apakah ayam itu mau kita kejar atau mau kita gimana? Nah, itu kesulitan. Ternyata apa? Dengan mengeluarkan sedikit gabah atau beras, mungkin 10 atau 11 gabah atau beras, ayam itu akan datang dan mudah ditangkap. Nah, demikian juga Allah. Kalau kita itu penuh keikhlasan, itu nanti nilainya itu cukup penuh, banyak, lebih banyak lagi. Jadi Allah itu membuktikan dengan ayat-ayatnya itu udah pasti. Contohnya ya, kita sering dengar ada ayat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu pandai mensyukuri, Allah tuh gantinya itu udah bukan lain banyaknya. Ya, tapi kalau kita kufur, ya Allah menyediakan azab yang pedih. Nah, azab itu apa? Belum tentu juga suatu bentuk kesakitan. Termasuk azab yang paling sulit, yang paling bahaya itu apa? Azab kalau hati kita itu tertutup, kalau pikiran kita itu tertutup, kita udah nggak bisa, hati kita itu udah keras. Nah, itu ada satu bentuk azab. Karena apa? Rumangsani bahwa rizki yang kita peroleh itu adalah dari diri kita sendiri. Ingat, rizki yang kita peroleh itu adalah betul-betul ada campur tangan Allah. Tanpa campur tangan Allah nggak mungkin. Oleh sebab itu mari di bulan puasa ini kita coba untuk muhasabah, untuk mencari diri kita sendiri, dan kita berlatih bagaimana untuk menjadi orang yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mencoba menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini harus lebih baik daripada kemarin 1441 Hijriah. Oleh sebab itu, dengan itu insya Allah kita akan jadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terbaik. Lagi kalau kita kepingin jadi terbaik, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti puasa 1442 Hijriah ini harus lebih baik dari 1441 Hijriah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami atas nama dari PCM Mungkit minta maaf yang sebesar-besarnya, tentu banyak kesalahan, dan kita mendoakan mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.